Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 22, ayat 29. Menurut tafsir Fi Azhihali Quran Sayyid Kutib, Allah telah menjadikan rumah tangga itu sebagai suatu ketenangan. Orang-orang berlindung kepada jiwa-jiwa mereka pun menjadi tenang, dan ruh-ruh mereka pun menjadi tentram. Mereka merasa aman atas tawuran dan kehormatan. Mereka mendapat melepas segala beban dan kelelahan yang sangat membebani otot-otot rumah tangga. Tidak akan bisa seperti demikian kecuali ketika ia dihormati dan terjaga keamanannya. Tidak boleh dilanggar oleh seseorang pun melainkan setelah mendapat izin dan sepengetahuan dari penghuninya. Penghuninya bebas memilih waktu dan kondisi yang mereka kehendaki ketika menerima orang di dalamnya. Hal itu perlu diantisipasi karena pelanggaran terhadap kehormatan rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk tanpa izin menjadikan mata-mata mereka memandang aurat dan objek-objek yang bisa menggiurkan syahwat dan membuka peluang untuk berbuat nista dan timbul dari pertemuan sekilas dan pandangan yang tak disengaja. Kadang kata perilaku itu pun berulang sehingga berubah menjadi pandangan yang disengaja, yang digerakkan oleh kecenderungan akibat dari pertemuan dan pandangan yang sekilas, dan tanpa sengaja itu bahkan perilaku itu pun beralih kepada hubungan yang lebih intim, telah bernuansa dosa setelah beberapa langkah atau kepada pelampiasan syahwat yang diharamkan dan seharusnya dihormati, yang ditimbulkan oleh ikatan jiwa dan penyimpangan pada zaman jahiliyah. Orang-orang asal masuk saja tanpa izin. Kadangkala seorang tamu datang dan masuk ke dalam rumah lalu berkata, "Aku masuk," padahal saat itu bisa saja pemilik rumah sedang bersama istrinya. Pemandangan yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kadangkala wanita penghuninya sedang telanjang atau terbuka, auratnya baik laki-laki maupun wanita. Semua adat itu sangat mengganggu dan menyakiti rumah tangga, menjadi tidak terhormat dan tidak tenang. Sebagaimana adanya itu juga menawarkan peluang kepada nafsu dari beberapa pintu untuk terperangkap dalam fitnah. Ketika mata memandang sesuatu yang membangkitkan syahwat untuk mengantisipasi semua efek tersebut, Allah mendidik orang-orang beriman dengan adab yang sangat mulia ini, yaitu dengan meminta izin kepada penghuni rumah, mengucapkan salam kepada penghuninya untuk memenangkan mereka yang menghilang rasa asin dan rasa kaget dari diri mereka sebelum masuk ke rumah. Jika penghuninya ada di dalam rumah, maka meminta izin belum cukup untuk membolehkan seseorang masuk ke dalamnya, karena izin hanya permohonan yang bila tidak diizinkan oleh penghuni rumah. Tetapi tidak boleh masuk juga pada kondisi demikian, harus kembali lagi tanpa penantian sedikit pun. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih baik bagimu. Kembalilah tanpa harus memaksa dongkol dan merasa bahwa penghuni rumah itu terlalu berlaku jelek kepada kita atau sengaja menghindar dari kita. Pasalnya manusia itu memiliki rahasia dan unsur-unsur masing-masing mereka. Harus diberi kebebasan menentukan sendiri kadar kondisi dan keadaan mereka sendiri. Nah, dan adapun hubungan Quran surah An-Nur ayat 27 dan 29 ini terhadap konsep pendidikan ialah yang pertama, etika dan moral, yaitu menghormati privasi. Ayat-ayat tersebut mengajarkan pentingnya menghormati privasi orang lain, yang merupakan salah satu aspek etika yang penting dalam pendidikan. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain merupakan contoh dari perilaku yang sopan dan hormat, dan juga merupakan bagian dari pendidikan karakter. Dan yang ketiga, yaitu menghargai kesucian dan kebersihan. Ayat-ayat ini tersebut juga mengajarkan pentingnya menghargai kesucian dan kebersihan, yang merupakan aspek penting dalam pendidikan kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, yaitu perilaku sosial. Menghindari perbuatan tidak pantas. Ayat-ayat tersebut mengajarkan pentingnya menghindari perbuatan tidak pantas seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, yang merupakan contoh dari perilaku yang tidak sopan dan tidak hormat.
Yang kedua yaitu ayat-ayat tersebut tidak mengajarkan pentingnya menghormati hak orang lain seperti hak privasi dan hak milik yang merupakan aspek penting dalam pendidikan hukum hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Pertama, ayat-ayat tersebut membentuk karakter baik seperti karakter yang terhormat, sopan, dan menghargai hak-hak orang lain. Yang kedua, ayat-ayat tersebut juga membantu mengembangkan keterampilan sosial seperti keterampilan berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain.